Oke, sambil nunggu temannya kita langsung aja ya. Berkenan waktu sudah menunjukkan jam 10. Jadi kita awali seperti biasa dengan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om. Baiklah untuk pembelajaran kamar tamu ya. Jadi dua kompetensi dasar yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu adalah mengenai seksi kamar tamu di mana tujuannya kita memahami ruang lingkup room section pada suatu hotel di dalam housekeeping department ya. Sejauh mana ruang lingkup seksi kamar tamu tersebut itu sudah kita pelajari ruang lingkupnya, termasuk dari materi tambahan yang terdapat di dalam ruang lingkup tersebut. Selanjutnya, kompetensi yang kedua, kita mempelajari tentang bagaimana penataan perlengkapan ke dalam room attendant trolley chart-nya. Ya. Di mana penataan room attendant trolley chart kita pahami dari tahapan persiapan. Jadi kita sudah mempelajari persiapan apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan prosesnya. Nah, dalam tahapan persiapan, pertemuan terakhir kita membahas tentang form, termasuk pengisian daripada formulir tersebut. Ya. Formulir yang sudah kita bahas, itu ada room report dan juga roomway control sheet. Ya, di mana room report digunakan untuk bahan informasi oleh petugas room attendant mengenai kamar yang akan dibersihkan selama satu periode atau jam kerja atau istilahnya shift ya. Selanjutnya untuk pembahasan roomway control sheet juga kita udah bahas informasi apa saja yang terdapat di dalam roomway control sheet tersebut ya. Termasuk di dalam pengisiannya. Ya. Nah, itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan akan kita lanjutkan ke tahapan prosesnya. Bagaimana proses penataan room attendant trolley ya. Jadi mudah-mudahan jadwal minggu depan tidak berubah lagi. Kita sudah melaksanakan praktek di sekolah. Itu dia. Jadi setelah pemahaman persiapan tersebut, sebelum Pak lanjutkan ke pembahasan form yang lain dan juga ke tahapan proses persiapan, ada yang ditanyakan nggak selama pembelajaran sebelumnya? Mungkin perwakilan yang hadir di sini, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Sementara pembelajaran sebelumnya mungkin sudah bisa dipahami ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Mungkin satu orang, Dewa Yusita. Dewa Yusita, ada yang ditanyakan nggak? Ada? Tidak. Ada? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Untuk Dewa Yusita, di dalam roomway control sheet itu ada informasi mengenai receive. Apa pengertian receive tersebut? Jadi di dalam roomway control sheet, seperti yang Pak tunjukkan, ada kolom receive. Apa sih pengertian receive ini? Persiapan barang yang dibawa. Ya, persiapan barang yang akan dibawa dalam proses membersihkan kamar. Berarti udah paham ya, jadi udah bagus ya. Pak, lanjutkan kalau gitu. Oke. Selain formulir utama ini, room attendant ya juga akan menyiapkan beberapa form. Tapi ini formulir ini bisa digunakan, bisa tidak.
sesuai dengan kejadian nanti. Apa saja? Ya, ada lost and found. Ketika membersihkan kamar, biasanya kamar tamu yang sudah check out, ya jika ada barang tamu ketinggalan, itu harus dicatat ke dalam lost and found ini. Tetapi jika tidak ada barang tamu yang tertinggal, otomatis formulir ini tidak usah digunakan. Itu dia. Ya, ini lost and found formnya. Banyak bentuknya, banyak jenisnya. Ya, intinya apa saja informasi yang harus kita catat, Pak, ke dalam lost and found. Nah, di sini dia atau Pak ambilkan satu contoh yang lengkap, ya. Jadi ada nomor pengeluaran form, tanggal penemuan barang atau kejadian, date found, ya. Found by, jadi di sini kita isi session kita, ya, misalnya room session. Location, di mana kita menemukan, misalnya room 102 misalnya, ya. Kita isi di sini. Description, penjelasannya. Apa yang ditemukan? Ya, found that what, ya, under bed misalnya. Jadi kita menemukan jam tangan di bawah tempat tidur. Gitu ya. Final disposition, di mana ditempatkan? Nah, biasanya kalau kita menemukan barang ini akan ditempatkan di safe safety box housekeeping office. Ya, di housekeeping itu ada safety box juga untuk menyimpan penemuan-penemuan barang tamu yang tertinggal. Ya, di front office juga ada safety box, cuman biasanya berbeda. Di front office biasanya itu digunakan untuk menyimpan barang berharga ketika tamu masih menginap di hotel. Contohnya apa? Misalnya paspor, visa. Biar nggak hilang, saya simpan aja di front office. Jadi ditaruh di safety box front office. Itu biasanya perbedaan fungsi safety box yang ada di front office dengan safety box yang ada di housekeeping. Cuman Pak kembalikan ke SOP hotel masing-masing. Kalau hotel itu hanya punya satu safety box, bisa aja digabung dia. Pak berbicara pada ruang lingkup jika hotel memiliki safety box yang lengkap fungsinya. Ya, jadi di housekeeping ada, di front office ada, bahkan terkadang di kamar pun itu sudah disediakan safety box. Itu dia. Ya. Sisi finder file, ya tembusan file ini, form ini ditunjukkan ke departemen apa saja, itu dia. Ya. Kalau ada penemuan barang, biasanya ini ditunjukkan ke housekeeping, itu jadi filenya dia disimpan, jadi arsip. Di front office, seandainya tamunya nanya, nelpon, front office-nya tahu ada barang yang tertinggal ketika tamu check out. Ya, security juga harus tahu. Makanya tembusannya biasanya ini ya carbon of certificate ini ya. Jadi tembusan file ini biasanya itu yang umum ada 3 departemen yang dikasih, front office, housekeeping, security, itu dia. Ya, jadi diisi di sini siapa aja yang dikasih kopiannya form ini. Ya. Signature, tanda tangan penemu, finder, ini nama penemu, di sini baru nama penemu findernya, misalnya Agung. Ya, ya. Kalau found by-nya tadi yang di sini ini itu nama sectionnya diisi. Ya. Clerk, petugas. Ini petugas apa? Petugas yang kita serahkan barangnya ketika disimpan di safety box di housekeeping. Siapa yang ada di office waktu itu? Pak, saya dapat jam tangan ini. Misalnya yang di office supervisornya atau order taker yang menerima. Ya, minta nama dan tanda tangan dia. Nanti seandainya di mana barangnya? Saya sudah serahkan ke housekeeping office. Di housekeeping office nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada, saya dikasih ini, ada nama tanda tangannya. Nah, jadi kita punya bukti. Itu dia. Ya. Housekeeper approval ini adalah pengetahuan daripada pimpinan di housekeeping-nya. Ya. Jadi biasanya kita akan melaporkan juga ke atasan kita yang ada di housekeeping. Nah, ini secara umum informasi yang terdapat di dalam lost and found. Ada yang bentuknya lebih sederhana, ya lebih simple. Cuman Pak ambilkan dulu yang lengkap, supaya kita memahami dulu, nanti kalau bentuknya sederhana, kita kan lebih mudah ngisinya, lebih gampang. Itu dia ya.
Ini lost and found. Ini belum tentu kita gunakan terus. Ya, kecuali kita menemukan barang baru kita pakai. Ya. Nanti kita pelajari lebih detail. Kita lanjutkan dulu. Loss and damage report. Loss and damage report adalah formulir yang digunakan untuk mencatat kehilangan dan kerusakan barang milik hotel. Itu intinya. Nanti bahasanya silakan kalian kembangkan, boleh ya. Apa perbedaannya dengan lost and found? Gini. Lost and found itu kita gunakan untuk mencatat barang tamu yang ketinggalan. Sedangkan ini kita gunakan untuk mencatat barang hotel yang hilang ataupun rusak. Misalnya contoh tamu check out, kalian membersihkan kamar, kalian menemukan face towelnya hilang satu. Ini harus kita laporkan meskipun tamunya sudah nggak ada di hotel lagi. Apalagi kalau tamunya ada di hotel, kita segera menghubungi ke front office. Ya. Kalau tamunya sudah nggak ada, kita tetap harus catat di sini. Supaya nanti bisa disiapkan barang yang baru untuk menutupi kekurangan barang yang hilang ini. Itu dia ya. Apa aja informasinya, kita tinggal mencatat tanggal kejadian, tanggal berapa hilang itu, ya. Di kamar nomor berapa kehilangan face towel misalnya. Ya. Terus ditunjukkan ke bagian mana. Misalnya mau ditunjukkan ke bagian apa saja. Ke housekeeping office, ke purchasing supaya bisa dibelikan lagi. Ya, biasanya yang tugas belanja itu kan purchasing dia. Ya. Jadi dilaporkan, diserahkan juga ke purchasing supaya dibelikan face towel lagi. Ya. Di office juga. Jadi bisa ditunjukkan di sini ke bagian apa saja. Ya. Kalau ada kerusakan, misalnya AC-nya yang rusak, ya itu bisa ditunjukkan ke engineering. Jadi berbeda-beda ya, kemana kalian tunjukkan. Itu dia. Description of article. Jadi apa penjelasannya di sini? Misalnya seperti tadi, one face towel lost, ya, at room 102 misalnya. Atau kalau kerusakan seperti tadi contohnya misalnya air conditioner, ya, is leaking misalnya, ya, bocor, ya, berair, ya. Di kamar berapa itu udah ada di sini, ya. Berarti ke engineering dia ditunjukkan, itu dia. Ya, nggak harus satu departemen. Setelah mengisi itu, di bagian bawah ada reported by, siapa ini yang mencatat, nama kalian di sini, petugasnya. Ya, misalnya, ya, Dewi Romid, misalnya, seperti itu. Isi tanda tangan. Sama di sini tembusannya, ya, carbon of certificate ini, ataupun kopiannya, kemana saja, misalnya housekeeping, engineering. Ya, karena kerusakan AC, berarti housekeeping office harus tahu, nanti biar bisa dicek, udah diperbaiki apa belum, engineering juga harus tahu, supaya bisa ditindaklanjuti. Itu dia. Terkadang, kalau perlu waktu, front office juga harus dikasih tahu, supaya tidak dijual kamarnya. Ya, jangan sampai kamar AC-nya masih rusak, dijual. Makanya juga harus diinformasikan. Itu dia. Itu loss and damage report. Ya. Nah, hampir sama dengan work order ini. Ya, cuman work order ini lebih spesifik, dia ke tindak lanjut daripada loss and damage report. Nah, sekarang kan dibuatkan loss and damage report sampai di housekeeping office. Ya, housekeeping office akan membuatkan work order ke engineering, itu dia. Ya, oh ada laporan tadi dari roommate'nya di kamar sekian ada kerusakan AC.
Terus dibuatkan work order oleh misalnya supervisor di office, dibuatkan dia ke engineering misalnya, diteruskan melalui work order ini. Ya, informasinya sama. Ya, to engineering from housekeeping department. Ya, date tanggal berapa, should be repair apa yang harus diperbaiki. Ya, misalnya seperti tadi ya air conditioner ya di kamar berapa itu jelas apa yang jelas deskripsinya. Di bawahnya itu ada tangan-tangan order by siapa yang memesan misalnya seperti tadi Devi, Romit ya. Nanti ini siapa yang memperbaiki engineeringnya dia yang isi nama. Jadi kalian nggak usah ngisi nama di sini. Ya, misalnya kalau kalian mau buat contoh yang lengkap boleh direka. Ya, anggap aja Agus Engineering. Check it by siapa yang memeriksa nanti. Itu nanti supervisor. Ya, misalnya di sini diisi Agung supervisor. Ya, benar nggak udah diperbaiki. Jadi supervisor yang ngecek dulu, diperiksa dulu, udah diperbaiki nggak? Itu dia. Nah, sementara itu tambahan form. Yang penting form utama itu dulu room report dan juga room boy control sheet kita pahami terlebih dahulu. Ya. Jadi ini kita akan bahas kembali lebih detail nanti ya ataupun nanti secara langsung ketika dalam pelaksanaan prakteknya ya biar lebih paham. Kita lanjutkan dulu itu persiapan yang harus kita ketahui sebagai seorang room attendant ya. Jadi kalian sudah mempelajari poin-poin persiapan secara detail juga, tinggal proses bagaimana penataan ke troli. Nah ini tambahan ekstra ya, kalau diperlukan ya, seperti ada honeymoon setup, kalau kita dapat kamar honeymoon ya, terus misalnya flower decoration, fruit platter, ya, apalagi yang diperlukan tambahannya. Ya, ini nggak harus ya, ini sesuai dengan permintaan ya. Kalau tamunya ada request, misalnya pas check-in itu ada honeymoon setup, kita tambahkan honeymoon setup-nya. Seperti itu. Ya, dalam honeymoon setup, apa aja yang kita tambahkan, seperti mungkin yang kalian pelajari di kelas 10, ada kita tambahkan towel art-nya. Ya, dekorasi dari towel itu, dari handuk. Ya, itu bisa kita tambahkan flower, bunga, ya, flower decoration. Ya, seperti bentuk jantung dari bunga ini. Nah, itu bisa kita kembangkan lagi, itu tambahan ekstra. Ya. Nah, itu persiapan. Sekarang prosesnya, kita udah paham. Poin-poin tahapan penataan perlengkapan ke dalam room attendant trolley chart. Di sini Pak Amil ada 4 poin. Ada checking, cleaning, arranging equipment, final check. Oke, kita langsung kita bahas satu persatu. Tahapan yang pertama, dalam penataan troli, jadi Pak Amil di sini ada checking. Checking proses ya. Jadi Pak Amil di sini checking condition room attendant trolley, inspect all trolley component for safety and readiness. Ada nggak yang bisa memberikan apa sih yang dilakukan dalam tahapan pertama menata troli ini? Silakan yang bisa angkat tangan. Di sini udah ada dia jawabannya. Siapa yang mau coba nggak apa-apa, kita diskusi, salah ya kita masih belajar ya.
Ada yang mau coba nggak menyampaikan apa maksudnya yang Pak sampaikan ini? Silakan, Kadek Bella. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Menurut saya, yaitu yang pertama yang harus dilakukan, mengecek kondisi dari troli. Contohnya seperti mengecek bagian wheel atau rodanya, apakah rodanya menimbulkan suara atau tidak. Terima kasih, Pak. Ya, Kadek Bella AP berapa ini? AP7, Pak. AP7. Oke, bagus sekali. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ada ya yang punya pendapat lagi? Hanya itu aja yang dilakukan dalam checking? Tadi udah bagus sekali, Kadek Bella dari AP7. Ya, dalam tahapan checking, seperti ada di gambar, memeriksa roda troli. Apakah ada menimbulkan suara apa tidak. Ya, jadi itu udah bagus sekali. Ya, ada lagi nggak yang punya pendapat? Nanti dalam praktek apa yang dilakukan lagi dalam pemeriksaan troli ini? Oke, persingkat waktu, ya kita coba bahas bersama. Jadi kita memeriksa seluruh keadaan ataupun kondisi daripada troli yang kita gunakan nanti. Ya, periksa semua komponen daripada troli untuk keamanan dan kesiapan kalian nanti menggunakan troli. Ya, berarti kita periksa semua komponen. Contohnya tadi diberikan oleh teman kalian, Bella. Ya, periksa rodanya, jangan sampai bersuara atau nanti susah didorong. Ya, seperti di gambar yang ditampilkan. Misalnya perlu ditambahkan pelumas supaya lebih lancar nanti jalannya. Ya, kalau ada kotor mungkin sedikit dihilangkan yang mengganjal di roda. Ya, nah itu dalam contoh pemeriksaan. Komponen lain juga, ya, kesiapan. Misalnya, Pak ambil contoh lain, gearbag hamper. Ya, kita periksa juga keadaan gearbag hamper. Jangan sampai gearbag hamper dalam keadaan lubang, nanti kalian mau masukkan sampah, tercecer sampahnya di jalan. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan secara detail di seluruh komponen troli. Ya, bagian-bagiannya ada yang menimbulkan ketidakamanan nggak dalam bekerja. Itu dia. Ya. Nah, itu dalam tahapan checking. Setelah kita memastikan troli tersebut berfungsi dengan baik, semua komponen lengkap dan aman, ya. Tahapan selanjutnya, karena kita sudah mengetahui keadaan daripada troli tersebut, tinggal kita melakukan tahapan yang kedua, kita melaksanakan tahapan cleaning room attendant trolley chart, tahapan pembersihan. Ya. Jadi kita melakukan pembersihan dulu. Bisa dibaca nggak itu poinnya? Coba. Satu orang, Sri Yulianti, coba. Coba dibaca itu poinnya, Sri. Selamat pagi, Pak. Ya. Pakai bahasa Inggris gitu? Ya, yang ditampilkan itu tinggal baca aja, kebaca nggak itu dia? Bisa. Cleaning all components trolley to the upper branch trolley cleaning as needed. Cleanliness is a reflection of the staff to the guests. And with the cleaning
cleanliness of the trolleys, the equipment box will be kept clean. Oke, Sudah, Kak? sudah? Bisa disampaikan nggak artinya? Pembersihan semua komponen troli. Hanya itu aja, Pak. Oke, berarti kebaca ya. Ya, Ya. ya. Thank you ya. Oke, jadi poinnya gini ya, cleaning all component trolley, do the appropriate trolley cleaning as need. Clean line is a reflection of the staff to the guests, and with the clean lines of the trolley, the equipment block will be keep clean. Jadi gini ya, jadi dengan tahapan pembersihan troli ini, ya, dan dengan proses pembersihan troli ini bisa menjadi image kalian sebagai seorang petugas, room attendant kepada tamu. Itu dia. Ya. Termasuk ini merupakan cerminan kalian ya sebagai seorang petugas di hotel. Gimana kalau kalian menunjukkan troli yang kalian ataupun perlengkapan yang kalian bawa itu tidak bersih ya. Itu menunjukkan kepribadian kalian juga. Jadi kita harus menjaga juga troli ini agar tetap bersih ya. Termasuk nanti apapun barang yang kita bawa ke troli itu akan tetap terjaga kebersihannya. Kalau misalnya kita tidak membersihkan troli, kalian naruh sheet, towel, sedangkan trolinya ada debu, ya itu akan membuat perlengkapan yang kalian bawa juga akan menjadi kotor. Nah sekarang proses pembersihan kalian identifikasi ya pembersihan apa yang perlu saya lakukan, tidak harus terlalu lama ngambil waktu membersihkan troli ini. Misalnya, oh ini hanya debu ringan, cukup saya dam dusting aja, lap lembab aja, sudah cukup, atau dipolis saja, silahkan. Ya, kita identifikasi pembersihan yang diperlukan, ya, cleaning as needed, ya, dalam pembersihan troli tersebut. Ya, tidak perlu disemprot trolinya misalnya pakai air, ya. Jadi itu lama nanti prosesnya. Mungkin itu dalam general cleaning, ya. Mungkin sebulan sekali, baru dilakukan seperti itu. Setiap harinya cukup kita lakukan, oh ini tingkat kotorannya ringan, cukup di dam dusting aja dulu, biar nggak ada debu. Seperti di gambar yang ditunjukkan. Nah itu proses pembersihan trolinya. Ya. Setelah troli dalam keadaan bersih, kita lanjutkan ke arranging equipment. Penataan perlengkapan. Ya, proses menata perlengkapan. Apa saja yang ditata kita udah pelajari dalam tahapan persiapan itu. Ya, secara detail kita udah pelajari. Nah, sekarang dalam penataan perlengkapan ini, ya, in the arrangement of equipment to the trolley must be observed. Type of equipment, quantity, placement, arrangement, and then safety. Ya, nah itu poin-poin yang harus kita perhatikan dalam penataan troli atau perlengkapan ke dalam troli. Ya, ada yang bisa memberikan nggak apa maksudnya atau yang harus diperhatikan ini dalam penataan perlengkapan ke dalam troli? Yang pertama di sini ada type of equipment. Kenapa kita dalam menata troli harus memperhatikan type of equipment ini? Gimana? Ada? Oke, jadi gini ya. Dalam menata troli kita harus memahami jenis-jenis perlengkapan yang ditata. Itu dia. Itu sudah kita pelajari apa saja jenis perlengkapan yang perlu kita tata. Ini juga bisa kita lihat dari formulir apa yang dibagikan supaya kita tahu. Ada yang masih ingat nggak? Room report. Ya,
Dari room report kita udah tahu apa perlengkapan, jenis perlengkapan apa saja yang harus saya bawa. Ya, ini dia kita harus ketahui. Apa yang harus saya bawa, kalau kalian masih bingung tentang itu, gimana kalian bisa melakukan penataan. Ya. Terus kuantiti jumlahnya berapa harus saya bawa, nggak sembarangan kalian ambil semua sheet-nya. Ya, nanti teman kalian komplain nanti. Kok double sheet-nya diborong semua ya, saya apa pakai ini ya untuk membersihkan. Jadi kita harus hitung secukupnya. Biar temennya juga bisa dia menggunakannya atau dapat dia bagian. Nah itu dia ya kuantiti jumlah yang diperlukan. Selanjutnya placement, penempatan. Usahakan penempatannya sesuai dengan komponen yang sudah ada di dalam room attendant trolley. Seperti di gambar, ya. Di sini ada guest room supplies giveaway yang ditata. Ini ditata rapi, misalnya dental kit dia numpuk. Ya, shower cap ditumpuk. Biar nggak bingung kita ngambilnya. Kalau kita melakukan penempatan ini secara konsisten, setiap hari kita udah menempatkan seperti itu akan jauh sangat mempermudah kita dalam proses pelaksanaan kerja nanti. Itu dia. Itu poin placement-nya, penempatannya, atau penataannya. Ya. Misalnya, penataan linen. Seperti di gambar yang kedua, ya, di mana dia menata misalnya towel, bed towel-nya. Ya. Oh, bed towel ditumpuk bed towel semua. Jangan digabung bed towel, hand towel, face towel. Nanti susah ngambil. Kalian perlu bed towel, face towel di atas, kalian tarik-tarik, hancur semua. Lagi waktu merapikan. Ya. Jadi itu nanti dalam praktek pun seperti itu. Face towel kalian taruh. Hand towel, single sheet, double sheet. Itu kalian tata rapi. Safety, keamanan. Perhatikan keamanan dalam penataan. Ya. Silakan melaksanakan penataan sesuai dengan kapasitas troli dulu. Misalnya kalian dapat 20 kamar dalam satu periode atau satu shift. Jangan dipaksa kalian menata perlengkapan untuk 20 kamar. Itu nggak mungkin nanti di troli. Ya. Jadi kita tata aja dulu berapa kapasitas yang bisa masuk ke troli. Misalnya cukup hanya untuk 5 kamar dulu. Kita tata dulu untuk 5 kamar. Ini untuk keamanan juga. Kalau kalian paksakan bahwa untuk 20 kamar, nanti tercecer, bisa jatuh berat, trolinya didorong. Ya, jadi kita perhatikan juga keamanan dalam penataan troli itu. Nah, itu juga harus kita pahami dalam proses menata troli tersebut. Ya. Selanjutnya, jika kalian sudah selesai menata perlengkapan ke dalam troli, tinggal melaksanakan final check, diperiksa dulu. Jangan langsung berangkat. Ya, nanti sampai di kamar ternyata carry caddy ketinggalan. Lagi balik ke pantry. Ya, jadi itu dia. Kita lakukan check and record after preparing the equipment to make sure everything is complete and ready. Ya. Jadi kita periksa dan catat apa yang kita tata ke troli untuk meyakinkan bahwa semuanya sudah lengkap dan juga siap. Itu dia. Jadi kita cek dulu. Oh, linen supplies-nya udah lengkap nggak? Langsung kita catat. Ya, apa saja? Oh, saya bawa single sheet 6. Langsung dicatat ya. Di mana dicatatnya? Formnya? Di form apa kalian nyatatnya? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Formulir apa kalian nyatatnya nanti? Persiapan ini. Form apa? Ada yang bisa? Bisa angkat tangan? Nah, ini Sulistia. Silakan Sulistia.
Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Untuk formulir yang digunakan adalah rhomboid atau mid control sheet. Di bagian apa dicatat? Di bagian Di informasi apanya? bentar dulu, Silahkan. Pak. Rhomboid mid control. Ketemu ya? Nanti praktek Sulistia nyatatnya di bagian apa? Bentar dulu, Pak. Oke, langsung aja ya, Sulistia. Jadi udah bagus jawabannya di rhomboid mid control sheet ya. Sulistia AP8 ya. Ya, Pak. Ya. Oke, jadi tadi di awal dalam persepsi Pak udah sampaikan, Pak nanya ke Dewa Yu-nya, apa yang dimaksud dengan receive? Kan persiapan. Jadi kita catat di bagian receive, persiapan. Di sana kita catat, oh single seat udah 6. Ya, amenities giveaway apa aja? Sop, sabun berapa? Ya, bath towelnya berapa? Hand towelnya berapa? Di situ kita catat. Dah? Kalau sudah lengkap, kalian udah catat, baru dilanjutkan ke kompetensi dasar yang ketiga. Akses ke kamar untuk pelayanan. Baru kalian berangkat ke kamar. Ya, kalau di hotel lebih dikenal dengan entering to the guest room. Baru kita akan mulai tahapan memasuki kamar tamu, memilih kamar tamu. Itu dia. Ya, baru kalian berangkat ke kamar sekarang. Persiapan sudah, penataan troli sudah, diperiksa sudah, tinggal berangkat ke kamar. Itu dia. Poin-poin entering to the guest room, ini dia, Pak sampaikan aja dulu ini dalam pembelajaran berikutnya. Ya. Mendorong, menempatkan troli, memeriksa, memastikan kamar dan status kamar, prosedur memasuki kamar tamu, first check situation in the room, ya, saving condition in the room, ya, itu tahapan yang dilakukan dalam entering to the guest room. Nah, ini kita bahas nanti. Nanti dalam memasuki kamar tamu ini yang kalian praktekkan. Itu dia. Ya. Kalau ada tamu, otomatis ada conversation, percakapan. Ya. Nah, itu dia. Ya. Sebagai penutup, Pak berikan satu pertanyaan. Apa saja poin-poin yang dilaksanakan dalam proses penataan room attendant trolley chart? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja poinnya? Dalam proses. Satria, silakan Satria. Ketut Satria. Baik, Pak. Ya, silakan. Sebelum poin-poin dalam proses preparing trolley adalah sebelum menata linen dan sudah membersihkan kamar, dusting semua permukaan troli agar benar-benar kelihatan bersih. Dan susun linen suplis, get suplis, alat pembersih lainnya ditata sesuai letak, harus ragam dan konsisten. Dan beri pelumas pada roda troli agar saat didorong tidak menimbulkan suara. Dah. Oke. Ketut Satria P7 ya? Ya. Oke. Selanjutnya ini ada satu lagi, silakan. Pendapatnya. Selamat pagi, Pak. Ya. Yang pertama. Ini Wira ya? Ya. Silakan Wira. Yang pertama mengecek kondisi room attendant trolley. Kemudian membersihkan komponen troli, seperti mendusting
bagian linen rak dan lain-lain. Kemudian melengkapi linen suples, gas suples, dan amenities yang digunakan untuk pembersihan kamar tamu. Kemudian mengecek kembali persiapan tersebut agar tidak ada yang tertinggal. Mira AP berapa? AP6. Oke. Jadi cukup dulu ya. Jadi checking, cleaning, ya, arranging, penataan, final check. Itu poinnya. Seperti yang disampaikan tadi ya. Dalam penataan tadi dikembangkan, tinggal ditambahkan apa poin-poin penataannya, apa saja yang diperhatikan, type of equipment, quantity, placement, arrangement, safety. Ini yang diperhatikan dalam penataan. Intinya dia seperti itu. Ya. Oke, kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, jadi bagus sekali semuanya. Ya. Kita akhiri sampai di sini. Pak tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.